mungkin, teleponan dulu kah, atau chat-chat dulu gitu ya, sama partnernya yang mau siaran boleh banget misalnya nanti karena kan kalau baca skripnya, ama itu udah enak banget sebenarnya ya yang dibikin sama Raka dan teman-teman juga. Ini enak banget karena udah ada, part-part-nya gitu ya, bagian siapa, ini udah enak banget sebenarnya ya. Tapi yang pasti diharapkan jangan kayak nggak textbook banget gitu ya, teman-teman, improve juga yang pasti, terus jangan lupa untuk ini nih, ini ada kata kunci juga dari Ama untuk siaran duet itu siap. Siap itu adalah speed, intonasi, artikulasi, dan power. Jadi, yang pasti, artikulasi itu jelas ya, a, e, u, e, o-nya, itu bisa dilatih dengan kita sering lion face, jadi mukanya nggak apa-apa dijelek-jelekin aja gitu ya, a, i, u, e, o kayak gitu-gitu, senam mulut, kayak gitu boleh dilatih seperti itu. Terus juga intonasi mungkin agar, pas juga sama partnernya gitu ya. Jadi, yang satu misalnya, intonasinya lemah gitu ya, sedikit gitu ya, yang lainnya lebih semangat gitu ya, tapi harus diseimbangkan juga dengan latihan bareng juga boleh ya. Speed-nya juga. Nah, kecepatan, berbicara, teman-teman juga boleh diperhatikan ya, jangan sampai yang satu lambat, yang satu kecepatan misalnya atau terlalu up gitu ya, terlalu bersemangat, yang satunya leles gitu ya. Jadi harus, berbarengan gitu ya, harus bener-bener berbarengan, kalian atur juga, temponya seperti apa, latihan bareng lah ya, kayak nyanyi duet gitu ya, featuring-an kayak gitu ya. Terus juga, oh iya, chemistry ya. Chemistry ini bisa kalian temukan, ini emang kalau sering ketemu lah yang pasti. Jadi kalau misalnya ternyata, sekarang, karena Covid juga ya pastinya agak sulit mungkin untuk jalan bareng keluar gitu ya, mungkin sering ngobrol-ngobrol via chat atau juga chemistry-nya bisa dilatih dengan latihan bareng gitu ya sebelum taping atau selama selama persiapan juga mungkin, sebelum taping dari beberapa hari sebelumnya boleh latihan bareng gitu ya. Nah yang pasti pembawaan juga ya, jangan sampai yang satu pembawaannya bisa terlalu enjoy, yang satu, agak agak kaku gitu ya, boleh mungkin saling sharing aja enaknya kayak gimana gitu ya. Jadi karena, Ama juga dengerin kan emang, acara yang kalian bawakan ini sebenarnya anak muda banget ya, tapi masih kedengeran agak kaku gitu mungkin karena masih gugup ya, wajar sih ya. Jadi bawaannya serius aja gitu ya. Bisa dengan smiling voice kalian, coba atur juga ya dengan smiling voice, bener-bener senyum. Jadi pas ngomong tuh senyum gitu ya, jadi biar kebawa kita juga enjoy gitu ya. Terus juga pemilihan kata, boleh mungkin kata saya diganti dengan aku atau nama misalnya, "Hai saya Zulfan, aku Zulfan," misalnya dan sekarang Zulfan akan membawakan, gitu ya, kayak misalnya, kita berjumpa bersama Dokter Elvin gitu ya, dan Wina sama Ciwa boleh disebut nama gitu ya, akan, nemenin metronom sama, semuanya gitu ya untuk, sampai dengerin 2 jam ke depan gitu atau gimana dan nanti memperkenalkan juga, narasumbernya, eee, langsung boleh, tapi lebih enaknya sebenarnya kayak ada punchline juga nih, jadi formatnya lebih ke kayak, untuk opening nih kan ya, ini ada juga kan ya, dikirim sama Raka. Ini kan per sesi sebenarnya ya untuk, naskahnya sendiri, tapi boleh mungkin teman-teman, ambil enak nggak sih menurut kalian itu kalau misalnya pas pembukaan nggak dulu, memperkenalkan narsum misalnya ya, 1 menit aja opening misalnya, kalian, "Hai guys, aku Wina, kita kembali lagi di Reaksi Remaja Garut dan tentunya di Metrum Radio, dan kita kali ini bakal kedatangan sosok yang luar biasa tentang kesehatan mental. Siapakah beliau? Nanti tunggu aja ya." Boleh tuh ya untuk opening-nya. Sebentar aja misalnya, udah 1 menit tuh, kurang dari 1 menit kalau bisa ya untuk opening-nya. Terus langsung naik lagu satu aja. Nah, setelah itu naik satu lagu, langsung kalian masuk dan boleh memperkenalkan, narsumnya gitu ya. Jadi lebih biar yang dengerin penasaran, terus juga dibawainnya lebih enjoy juga. Yang pasti, biar lebih enjoy itu
kalian harus memahami materi juga ya, memahami materi yang akan nanti disampaikan biar nanti teman-teman juga nggak pas nyampein tuh bener-bener langsung saat itu juga baru tahu materinya kan suka kedengeran ya sebenarnya terus tahu lah gitu aku juga oh ini baru dengerin baru baca materinya pas waktu mau tapping ini kan kedengeran banget sebenarnya ya jadi well prepared yang pasti well prepared semuanya. Jadi skripnya dibaca, mungkin skrip dibikin pasti sebelum tapping kan ya, boleh dibaca sebelum tapping gitu kan. Terus juga punchline ya, punchline di akhir kata pas mau lagu nih ya. Itu sebetulnya biar ini sepengalaman aku aja ya. Jadi biar gak kayak bosen atau terlalu kaku gitu kan kalau misalnya di akhir selalu bilang jangan kemana-mana atau tetap di Metro Radio gitu ya. Itu kedengarannya mungkin agak kaku ya, tapi boleh mungkin teman-teman untuk di akhir misalnya mau ke lagu, ngobrolin disambungin ke lagunya juga nggak apa-apa ya. Jadi antara masuk ke obrolan terus misalnya lagu yang mau disampaikan kebetulan nyambung, boleh tuh nyebutin lagunya atau kalau enggak punchline-nya lebih ke misalnya pas opening nih ya, pas opening punchline-nya kayak gini. Hai metronom, kembali lagi di Metro Radio dan tentunya dalam acara reaksi remaja Garut. Sekarang nih Ciwa sama Wina bakal nemenin kamu. Kamu mau kan ditemenin sama aku? Nah langsung lagu boleh gitu. Jadi biar pas denger, ih greget gitu ya. Jadi punch tuh ada kayak pukulan gitu kan ya. Jadi ada pukulan gitu biar yang dengerin lebih kayak touching juga. Terus nanti bakal balik lagi buat dengerin gitu. Bakal bener-bener nyaman gitu buat dengernya. Nah kalau untuk yang siaran interview tadi juga sempat sama sebutin juga ya kita harus ada well prepared juga dengan mengetahui narasumbernya dan pembahasannya seperti apa. Cari tahu juga tentang pembicaranya, cari tahu juga selain yang udah disiapin naskahnya, teman-teman boleh cari tahu juga di luaran sana gitu ya, searching-searching sendiri tentang topik yang akan dibahas gitu, biar nanti nggak pelengah-pelengok gitu ya. Terus juga biar nggak scripted banget juga gitu yang pasti. Terus jadi teman-teman bisa lebih eksplorasi pertanyaannya seperti apa gitu kan. Mungkin ada pertanyaan pribadi yang bikin kita penasaran, boleh banget tuh kan. Jadi lebih, oh berarti orang narasumber juga akan lebih ngerasa, oh ini berarti dia paham. Terus dia dengerin juga apa yang dibahas oleh narasumber seperti itu sih ya. Terus juga basic question 5W1H, udah tahu banget lah pasti ya. Teman-teman 5W1H ini apa aja. Jadi mungkin selain skrip yang disiapin, teman-teman juga bisa mungkin sambil kebayang kan. Jadi benar-benar jadi penyiar itu pekerjaan multitasking. Jadi selain ngomong, otak juga bekerja gitu. Jadi mungkin sambil nanti nanya-nanya gitu, ini pertanyaan selanjutnya apa boleh dicerna sedikit. Jadi enggak melulu sesuai skrip. Nah itu benar. What, when, where, ya why, how. Seperti itu ya. Terus juga ada lagi jangan berlebihan terlalu bersemangat sekali ya terlalu bersemangat jadi sampai teman-teman jadi ganggu gitu ya atau bahkan grogi kalau bener-bener grogi kan jadi akhirnya kalau grogi kan teman-teman jadi ngurangin konsentrasi terus juga kalau grogi kan jadi kedengeran gak nyaman juga sama yang dengerin gitu ya. Emang kenapa suaranya aku ini lagi ya pelan lagi gegeteran banget gitu. Aduh iya gimana ya kalau nggak pakai headphone nggak pakai earphone aku nggak akan kedengeran bener nih suaranya ya. Suaranya nggak kedengeran. Nggak ada kak. Belum kedengeran. Gimana sekarang? Nah terdengar. Aman segini?
Aman. Aman, oke ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Ini sebenarnya udah mau akhir ya. Ini udah mau akhir sebenarnya. Nanti aku pengen ngajak kalian untuk siaran ya. Nanti partnernya boleh. Aku mau yang pilih atau kalian sendiri yang pilih boleh ya. Terus yang terakhir adalah tadi kan jangan berlebihan, terus juga jangan grogi berlebih juga. Nah, yang terakhir adalah relax, enjoy the show. Jadi anggaplah ini show kalian ya. Jadi ini emang acara kalian. Jadi kalian harus merasa memiliki acara ini juga. Jadi biar kalian merasa tanggung jawab juga. Jadi nanti akhirnya kan kalian juga bakal terus memperbaiki. Wah ini yang kurang apa, yang kurang apa, yang kurang apa gitu kan ya. Dan ini juga semalam Ama sempat nanya juga ke Raka kira-kira enak ngebahas apa lagi ya. Katanya nih banyak teman-teman juga yang penasaran sama kalau nyela ya. Katanya kalau nyela pembicara itu seperti apa kan ya. Jadi kalau nyela pembicaraan kalau suatu juga aku juga masih gak enakan ya. Gimana gitu kan ya kalau nyela pembicara itu karena takutnya malah jadi nggak enak gitu ya. Ketika noise-nya kenceng banget ya guys. Noise-nya kenceng banget. Kalau di aku teh asa kurang kedengeran sebenarnya mah. Nah, sekarang kedengeran banget. Suara Ama kedengeran. Noise-nya gimana? Aman? Yes, Oke. aman. Oke. Jadi untuk menyela pembicara jangan terlalu kasar juga ya untuk nyela pembicara. Misalnya pas dia lagi ngomong lagi enak-enaknya misalnya ngomong gitu ya. Terus karena kita tahu, wah ini sebenarnya pembahasannya di sesi berikutnya atau misalnya pas lagi bahas itu ternyata beliau di luar konteks gitu ya, di luar konteks pembicaraan. Nah, sebenarnya bisa dilakukan dengan kalau Ama nih yang biasanya kayak, oke Bu, oke Pak, kayak gitu. Kalau misalnya ternyata emang pertanyaannya ada di sesi berikutnya tapi dia udah menjelaskan, udah terlanjur menjelaskan, nggak apa-apa di-cut aja dulu. Oke Bu, baik Pak, itu pembahasannya ada di sesi berikutnya. Nanti kita akan bahas ya, boleh langsung di-cut juga, langsung ke lagu berikutnya juga nggak apa-apa. Kayak gitu guys. Wah, kok menghilang? Oke. Seperti itu. Gimana, gengs? Buatku jelas banget. Ini nggak ada muka kalian. Oh iya, belum dinyalain kameranya. Silahkan nyalain yuk kameranya. Oke. Nah. Oke. Gimana nih, gengs? Sok Ama pengen dengerin juga yang lainnya. Yuk kita mulai praktek. Mau siapa dulu boleh? Yang siap? Siapa sama siapa sok? Mau di partnernya mau sama aku yang milih atau sama kalian aja boleh? Oke. Mau pilih sendiri atau mau dipilihin partnernya? Sama Raka boleh, sama Raka Kak. Siapa sama siapa. Tapi kalau bisa jangan yang pas siaran kemarin ya. Jangan yang pas siaran kemarin kalau bisa ya. Jadi biar ngedadak we. Sama Amada di random aja. Oh random aja. Oke. Ini teh ada siapa aja ya? Tadi teh namanya teh. Ada Akang dari KPSI juga boleh ikutan ya. Oke. Oke. Aku pengen siapa ya? Berarti Zulfan sama Ciwa udah pernah belum? Zulfan. Oh, pernah udah. Udah belum sih, lupa lagi. Udah pernah sama Ciwa. Sok sama siapa Zulfan belum pernah? Ya Allah, jangan lupa dulu deh. Oh iya, sama siapa? Sok nggak apa-apa, nanti siapa dulu sok. Ya Allah, bingung. Bebas aja deh. Sok. Akang dari KPSI sama siapa ya? Atau yang dari KPSI jadi narsumnya boleh lah ya. Boleh ya.
Aku pengen Erdi jadi narasumber, betul. Aku pengen Ciwa sama yang hadir dari siapa? Cewek sama cewek nggak apa-apa lah ya. Iya, aman. Ciwa sama Sapitri boleh. Kalau Kang Robi itu dari mana? Garut. Oh iya, Kang Robi boleh ya. Sama Wina. Zulfan sama siapa Zulfan? Agustin. Agustin, boleh. Oke, mau siapa dulu? Mau Wina dulu, Win? Monggo yang lain aja dulu. Ya, atau nanti gak jadi. Ciwa aja deh boleh. Ciwa ada gak sih? Tapi dia mau nge-mute sih ya. Ada gak Iya. tapi? Ciwa masih beberes kah? Masih. Oke, Sapitri atau sama siapa tadi Sapitri aku lupa. Ya sama Ciwa. Oh ya. Berarti itu Sapitri sama Agustin atau sama Zulfan atau sama Robi boleh? Robi sama Sapitri. Oh, jadi Robi sama Sapitri ya? Boleh Oke. deh. Boleh ya. Yuk. Maaf sebelumnya kan. Aku Kenapa Kang? belum pernah sama sekali Siaran gitu kan. Gimana gitu. Jadi Oke. Boleh mau nanya dulu sama aku? Boleh. Iya. lebih pengalaman aja. Gimana? Atau Robi ada yang kurang jelas mungkin dari aku? Cukup sih, udah jelas, alhamdulillah. Cuma ya belum siapa aja, belum biasa. Nggak apa-apa. Kita biasakan aja. Sama yang lain aja dulu. Kita biasakan aja. Atau kalau gitu, Zulfan udah siap lah ya, karena Zulfan udah pernah siaran ya. Harus siap ya. Harus siap ya. Oke, Zulfan sama. Sok Zulfan sama. No, oke lah. Boleh ya. Sok Zulfan dengan Agustin aja. Boleh. Cus. Yuk Kak Agustin, bisa buka kamera dan unmute ya. Yo, what's up? Siapa yang jadi narasumber? Aku yang jadi narasumber. Ini siaran duet. Ya, siaran duet yang jadi narasumbernya Erdi ya. Kita jadi ngebahas apa nih? Sok ngebahas apa? Sok rundingkan dulu sama itu kan Kang Erdi dari KPSI ya bener ya Raka ya? Iya. Nah berarti tentang kesehatan mental gitu, tentang skizofrenia seperti apa boleh? Tapi aku nggak buka kamera, gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Aku bangun tidur ya Allah. Jangan ngalindur ya. Bangun tidur udah di WK sama kakak ya Allah. Mohon bersabar ya. Jadi narasumber teh gimana sih? Jadi narasumber mah tinggal jawab aja kan. Oh iya. Berarti ini ya dikasih pertanyaan gitu ya. Kang Erdi mau ikutan nanti nyoba siaran juga boleh. Oh iya. Siap ya. Tapi sekarang jadi narasumber aja dulu boleh. Sok. Oke, gimana guys? Silakan Zulfan dan Teh Agustin ya. Seperti biasa ada opening dulu kayak gitu. Oke, iya betul. Opening dulu. Sesuai yang kemarin juga boleh. Sok reaksi remaja Garut aja. Oh bentar deh, bukan naskah dulu. Sesuai naskah juga nggak apa-apa. Bebas atau mau improve juga boleh. Bebas. Ini bebas mana nih Kak? Kayak siaran metro atau gimana? Metroom radio boleh Teteh. Metrum Radio. Sama reaksi remaja Garut gitu ya. Hai. Sebelum kita nyoba siaran, mau brief dulu ya kita biar tahu mau ngobrol apa kita. Oke, nanti kalau siap aku hitungin ya. Boleh. Suara Julpan jelas nggak sih? Jelas banget. Nah, kalau sebelum kita mulai, kita mau brief dulu nih. Aku mau nanya, Kak Zulfan mungkin masuk di organisasi apa atau bergerak di organisasi apa gitu? Suaranya nggak jelas Kak. Tulisan nggak jelas. Ada banyak noise, suaranya nggak jelas. Bisa diulangi?
Ini Kak, sebelum kita mulai kan mau tanya dulu, Kak Zulfan ini mungkin termasuk dalam organisasi apa atau lagi aktif di organisasi apa itu? Untuk organisasinya di dalam sekolah atau di luar sekolah nih? Karena saya di sekolah aktif, di luar sekolah pun aktif sama gitu. Oh, terserah Kak, sok boleh. Semuanya Mau dua-duanya dulu. Oke, kalau di sekolah saya itu dari SMP ya, dari SMP itu aktif pramuka gitu ya. Jadi udah pramuka sejak dari SMP itu saya udah aktif pramuka banget gitu. Nah, pengen apa sih? Pengen cari pengalaman baru, akhirnya cari organisasi di luar. Alhamdulillah di luar saya aktif di Forum Anak Kabupaten Garut. Forum Anak Kabupaten Garut itu adalah satu wadah partisipasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. itu Kak, suaranya kurang jelas. Aktif di Forum Anak Kabupaten Garut. Kabupaten Garut itu adalah salah satu organisasi yang mendukung semua aspirasi anak untuk ini tahun 2010. Punya siapa? Masuk Mai. Nah, udah nggak kerja lagi. Punya ini dari Kak Agustin, noise-nya. Maaf ya, aku tadi di mute. Oke, silakan. Jadi kalau Kak Agustin sudah bicara, di mute aja gitu ya. Kalau lanjut lagi unmute gitu supaya nggak noise. Oke, lanjut. Gimana lagi? Untuk pertanyaan tadi udah dijawab kan ya? Oke. Udah bisa mulai siaran kalian? Oke. Oke. Aku dengerin ya. Jadi Siap, ready? Opening sama pengenalan host sama pengenalan Asum sama Julpan ya. Buat pertanyaan sama siapa aja? Agustin. Sama Agustin ya. Oke. Dua pertanyaan juga nggak apa-apa ya ke narsumnya. Oke. Pakai naskah radio Metro nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Cheer up ya. Cheer up, siap. 1, Ada suara ayam. 3. Halo sahabat metronom, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Sehat walafiat dan yang paling pasti tetap semangat. Oh iya, buat kalian yang berpergian dan beraktivitas di luar rumah, jangan lupakan untuk 3M-nya. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, sahabat metronom, pasti penasaran dong di episode ini kita akan ngebahas apa? Tiap episode kita berbeda-beda dan kali ini kita akan ngebahas apa? Penasaran dong. Di episode kali ini saya seperti biasa, Julpan gak sendirian. Kali ini Julpan ditemanin sama partner Julpan yaitu ada Agustin. Hai Agustin. Hai Agustin. Hai. Di unmute aja Kak. Iya. Silakan. Teh Agustin. Kemana? Mana? Itu nggak ada. Unmute Teh. Nah, Kak. Sebentar ya guys Oke. ya. Oke. Sebentar ya. Oke, silakan Teteh. Halo Sobat Metronom, perkenalkan namaku Agustina. Sekarang saya berada di Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran. Saya bersekolah di Pangandaran dan asal saya dari Maluku. Ini contohin siarannya ini nggak apa-apa Kak? Kalau pakai ini Metro? Nggak apa-apa. Oke.
Dimulai ya. Iya. Oke. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berbahagia metronom semua. Apa kabar nih? Mudah-mudahan di hari yang spesial ini semuanya baik-baik aja ya. Buat kamu yang lagi santai-santai atau beraktivitas harimu, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Bersama saya Agustina di Cerita Anak Bangsa. Ngomong-ngomong tentang cerita anak bangsa, sebuah acara yang pastinya buat hari kamu makin Indonesia dan makin siap menjemput masa depan. Nah, tapi sebelum itu saya mau mengingatkan ke sobat metronom semua, tetap waspada, tetap jaga jarak, dan selalu memakai masker. Nah, kali ini saya udah nggak sendirian. Saya sudah didampingi oleh salah satu teman saya. Boleh dong Kak perkenalkan namanya ke sobat metronom? Zulfan. Hai. Iya. Oke, langsung ke Halo, narasumber ya. Langsung kalian siaran bareng, terus langsung narasumbernya udah ada gitu. Langsung ini ya, narasumber ya. Iya. Halo. Oke, kali ini kita ditemenin sama narasumber kita dari KPS ini. Ada siapa di sini? Coba untuk narasumbernya bisa memperkenalkan diri atau bisa supaya mereka tahu gitu. Suaranya kresek. Oke, Agustin di mute dulu. Zulfan nanya dulu ya satu pertanyaan ke Kang Erdi, nanti Agustin yang nanya ya. Oke. Silahkan. Sok siapa dulu, Zulfan dulu boleh. Oke nih Kang, kan kita mungkin ada sebagian orang yang masih belum tahu nih tentang KPSI itu apa sih gitu ya. Mungkin bisa dijawab sama Kang. Iya. Sorry. Ya tadi gimana pertanyaannya, Kang? Ini nih, mungkin Bisa kan di- ada sebagian orang yang mungkin belum tahu nih tentang KPSI itu apa gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan atau singkatan dari Iya. KPSI sendiri itu kayak gimana sih? Kalau singkatan dari KPSI sendiri mungkin adalah Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia ya. Nah, kita itu bergerak di bidang kayak kalau saya kebetulan memang sama kayak Kak Raka ya. Jadi deskripsinya adalah selain admin media sosialnya dan juga kalau misalkan ada ada yang pasien yang butuh dijemput, kita juga ikut menjemput pasien seperti itu Kang. Deskripsinya. Oke, Kalau sekarang untuk dari Agustin. KPSI-nya, oh iya silakan. Oh iya, boleh silakan lanjut Kang. Iya, jadi maksudnya kalau untuk KPSI-nya sendiri mungkin bisa lebih detailnya dijelaskannya dari koordinatornya ya. Kalau saya mungkin takutnya ada yang kurang, jadi saya bisanya cuma segitu sih. Jadi terima kasih. Oke. Agustin silakan. Oke, Kang Erwin, halo. Halo. Silakan. Bisa dengar suaraku? Iya, Bisa. ada. Iya. Nggak apa-apa ya, aman dulu ya. Nah, kita udah bertemu dengan Kang Erwin, salah satu anggota KPSI. Nah, Kang Erwin mau aku nanya nih tentang organisasi KPSI. Mungkin kebanyakan sobat metronom itu atau sobat milenial itu belum tahu, bahkan nggak tahu kebanyakan KPSI. Nah, dan juga mereka itu nggak tahu kegiatan KPSI itu apa aja sih atau apa gunanya hadirnya organisasi KPSI itu.
Ada. Jadi gimana tadi? Maaf. Ini ada ininya sih. Feedback kayaknya. Kresek-kresek. Jadi mungkin apalagi sobat milenial itu kebanyakan mungkin nggak tahu apa itu organisasi KPSI. Oh iya, Nah, oke. jadi tujuan berdirinya organisasi KPSI itu apa sih dan apa kegiatannya aja? Oh iya, baik. Kalau di KPSI kegiatannya ininya ya apa? Deskripsi gambaran kegiatannya ya. Oke. Jadi apa ya namanya? Kita menangani pasien yang ada di penyakit skizofrenia. Jadi kita kan banyak ya mental illness gitu. Tapi kalau KPSI hanya fokus kepada pasien skizofrenia gitu. Dan kalau kegiatannya adalah kayak misalkan kayak kalau lagi tidak pandemi sih kayak ada ririungan untuk bisa ngasih penyuluhan kepada caregiver ataupun kepada pasiennya juga, serta edukasi obat-obatnya oleh dokter psikiater. Seperti itu sih untuk kegiatannya sendiri. Seperti itu. Oke. Silakan Agustin dan Zulfan. Gimana lagi nih, Bing? Udah. Udah. Boleh sambil nanggepin barusan, terus langsung closing, boleh. Nanggepin obrolan yang barusan, terus langsung closing aja. Oke, boleh sama Agustin mungkin? Iya, langsung bareng ya sama Agustin ya. Siap ya Agustin ya? Oke. Oke, silakan barengan sama Zulfan ya. Siap, silakan. Wow, cukup menarik juga ya tentang yang tadi dibahas itu. Cukup belum juga. Mungkin kesimpulan dari kita tadi berbincang-bincang, mungkin Agustin, apa sih yang kamu dapat tentang yang tadi kita bincang-bincang itu? Ternyata begitu penting organisasi KPSI juga di dalam hubungan masyarakat. Betul Karena sekali. Penyakit, kegiatan mereka itu, kita itu bisa dibilang kita Sobat Metrum ini yang lagi mendengar ini mungkin kita nggak bisa berbuat seperti organisasi KPSI. Iya, karena betul. Begitu penyakit yang harus kita tangani. Salah satu tugas yang sangat luar biasa ya, organisasi yang luar biasa banget gitu ya. Iya. Kita udah 1 jam nih nemenin sahabat Metrum nih. Iya. Padahal kita masih pengen lama-lama ya, padahal kita pengen ya berisi bincang-bincang gitu, pengen tahu soal lebih dalam lagi, tapi ya selalu ada perpisahan, selalu ada pada saat pertemuan selalu ada perpisahan. Ya mungkin dari saya Zulfan Mauludin dan Agustin pamit sampai sini. Aduh, berat sekali ya pamit. Iya. Ini saja dari kami Jupan dan Agustin. Selamat pagi dan tetap gembira. Bye. See you. Tepuk tangan guys. Yeay. Jangan kemana-mana. Keren. Kalian kan padahal baru pertama kali baru pertama kali ngobrol ya. Thank you Zulfan dan Agustin, keren, kalian luar biasa. Next siapa yang udah ready? Wina sama Sapitri deh boleh ya. Robi gimana? Kang Robi mau ikutan? Wah, Robinya live.
Aku telepon Oke, nggak apa-apa. kalian aja. Rewas meren ya. Ciwa, gimana Ciwa mau ikutan? Wina sama Sapitri dulu boleh? Ya kebetulan Sapitri belum pernah bareng dengan Wina siaran. Boleh. Silakan dicoba. Kalau Tapi saya Tri? dibarengin sama dia, bawaannya pengen ngatain. Pengen apa? Pengen ngatain bawaannya. Sabar ya. Cik. Mana Sapitrinya? Sudah buka. Oh, mic. buka. Iya. Oke guys, siapa yang mau jadi narasumbernya? Raka boleh ya? Kumaha. Tuh kan. Raka sekarang Oke. ya. Raka ditanya tentang apa ya berarti? Jangan dari reaksi remaja, berarti dari apa ya berarti Raka ya? Jadi Sok apa? ini aja aku jadi Odading. Odading. Oh jadi Mang Oleh. Jadi, enggak, aku jadi ini aja, jadi spesialis sebaya di itu kegawat daruratan psikiatrik. Oh boleh. Wah siap berat. Boleh ya. Berat pisan. Susah ngomongnya anjir. Gini aja, spesialis sebaya, spesialis sebaya kesehatan jiwa. Oke. Nah itu. Sok Sapitri sama Wina. Dari opening, terus pertanyaan dari Wina sama Sapitri, terus tanggepin, langsung closing ya. Gimana Wina sama Sapitri? Pat, Udah siap? Mau aku hitungnya atau mau briefing dulu? briefing dulu nih anak kemana? Sok ke mana telepon? Hadir. Oh hadir. Sok Suara lu kecil, patah-patah. Naon? Ini Langsung ngegas. ngegas langsung. Aduh ya Allah sieun siga ereking. Silahkan guys. Oke. Nya sok Wina heula. Mau Wina dulu opening, terus kemudian ke Sapitri. Langsung masuk gitu ya. Sok, gak usah briefing langsung aja lah, bisa percaya. Sok 1, 2, 3. Halo metronom, kembali lagi kita di program acara Reaksi Remaja. Oke, di sini saya Wina dan ditemani rekan saya Sapitri. Halo Sapitri. Halo, apa kabar? Baik. Gak kuat siaran sama dia. Padahal kalian tuh gak ketemu. Astagfirullahaladzim, sok lagi ya. Sok, serius ya. Siap ya. 1, 2, 3. Lanjut yang tadi atau gimana Kak? Ulangi lagi. Ulangi. Halo metronom, kembali lagi di program acara Reaksi Remaja. Remaja Garut Berdaya. Di sini saya Wina dan ditemani rekan saya Sapitri. Halo Sapitri. Nah kan aku tahu hilang. Ih, suaranya nih putus-putus Sabina jaringan. Gak apa-apa, sok lanjut aja. Halo Sapitri. Halo Wina. Jadi kita mau ngebahas apa nih di sini? Naon tadi teh? Contoh penyiar yang tidak nyimak narsum cina gitu. Sebaya gitu. Gini aja, layanan telat datang ini teh. layanan kesehatan jiwa di sekitar kita gitu aja nih. Gitu aja ya bahasanya. Iya, sok. Oke metronom, kali ini kita bakalan bahas mengenai layanan kesehatan jiwa di sekitar kita. Nah, untuk narasumbernya kita ada Kang Raka dari KPSI. Dari tadi, betul. KP. Yap. Ya, halo. Salam dari saya. Saya Raka Katresna dari KPSI.
Oke, silakan ya lanjutkan. Apa kabar, Kak? Ya, kabar saya baik. Oke, jadi Kakak ini dari KPSI. Iya, komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Boleh dijelaskan itu apa, Kak? Itu adalah sebuah komunitas untuk pengelolaan dan pemberdayaan teman-teman penyintas dan juga caregiver dari skizofrenia. Itu jadi itu merupakan sebuah organisasi konsumen untuk orang dengan gangguan jiwa skizofrenia. Wah, keren banget ya, sumpah. Pat, lanjut, Pat. Ya Allah. Untuk gangguan skizofrenia sendiri itu apa sih? Kan banyak nih di antara pendengar pronom yang belum tahu atau belum paham apa itu skizofrenia. Nah, untuk skizofrenia sendiri itu gejala yang umumnya ya, yang mudah ditemui itu adanya halusinasi ya, itu persepsi yang tidak muncul dari indranya gitu ya, seperti mendengarkan bisikan, melihat visualisasi gitu, ataupun ada yang bentuknya rabaan gitu ya, sentuhan gitu, dan juga masih banyak lagi. Kemudian tanda berikutnya itu adanya delusi gitu yang disebut atau juga disebutnya waham. Jadi itu adalah keyakinan yang salah tentang sesuatu begitu. Masih banyak lagi gejala-gejala yang lainnya gitu ya, termasuk ada gejala negatif yang orangnya menjadi menghindar gitu ya, dan menjauh dari lingkungan sosialnya, seperti itu sederhananya. Wah, keren banget ya. Jadi kalau misalkan ada salah satu teman kita yang mengalami skizofrenia sendiri, boleh dihubungi gitu ke PSI ini. Iya betul. Jadi sebenarnya untuk skizofrenia sendiri itu berdasarkan diagnosis dokter ya. Hanya saja kalau misalkan ada tetangga atau teman yang mengalami gejala yang mirip-mirip seperti itu, sebaiknya kita tidak melabeli orang tersebut dengan skizofrenia, melainkan segera rekomendasikan orang tersebut ke layanan kesehatan jiwa terdekat. Nah gitu, untuk di Bandung sendiri layanan yang sudah dibuka itu yang sudah bagus itu ada di Babakan Sari. Jadi mereka terintegrasi dengan puskesmas dan masyarakat. Jadi kalau misalkan ada tetangga yang menunjukkan gejala gangguan jiwa, itu bisa langsung lapor dan akan dibantu untuk diantar ke rumah sakit di rumah pelayanan kesehatan jiwa terdekat begitu. Terima kasih. Pat. Jaringan hilang. Anak, jangan sampai gue datengin ke rumah lu. Oke, silakan langsung conclusion dan closing ya. Lu duluan, gue closing. Oh, Nabi. Kesimpulan. Yang kuat. Nggak tahu kesimpulannya apa, orang tadi hilang jaringan. Oh iya. Langsung closing aja kalian berdua. Closing aja. Ya, closing aja kalian berdua, sok. Oke, metronom. Si singker ngomong. Kadang pas ya. Metronom. Aku sama Wina udah nemenin kalian selama 1 jam tadi. Dan kalian, lu mah gitu mulu. Ya, lupa. Dan nemenin kamu selama 1 jam. Dan sekarang waktunya kita pamit undur diri. Sampai jumpa. Oke. Yeay. Hore, luar biasa. Selamat. Keren. Yeay. Tinggal ini ya, komunikasi ya dilancarkan ya guys ya.
Jangan lupa Yes. sering nongkrong bareng, jalan-jalan bareng. Itu salah satu hal ya biar chemistry kalian terbaik. Yang belum siapa yang mau nyobain lagi ada? Eh, Robby, Robby mau ikutan? yuk bareng sama aku. Sok. Cek 1 2 3. Oke, good, kedengaran ya. Oke, siapa yang mau jadi narasumbernya berarti ya? Narasumbernya Kak Zulfan aja. Aku Cerita narasumber. tentang Zulfan. FAD, Forum Anak Daerah. Oh iya, boleh. Zulfan nyalain mikrofonnya. Oke, boleh. Alright. Oke, narasumber. Tinggal jawab aja ya. Oke, Robby sama Raka silakan ya. Jadi dari mulai opening, pertanyaan 2 boleh, terus kesimpulan dan kemudian closing ya. Siap? Oke, siap. Langsung ini mulai yang aja ya. Oke, aku yang opening ya. Oke. Raka opening, terus disambung sama Robby ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Halo, selamat siang. Kamu mendengarkan Reaksi Remaja Garut Berdaya. Kita pada hari ini akan bicara mengenai sebuah forum yang mungkin teman-teman di Garut belum tahu, dan ini akan jadi sangat menyenangkan kalau teman tahu. Itu adalah Forum Anak Daerah. Nah, di sini aku, Raka, dan juga temanku Robby akan wawancara dengan mereka, perwakilan mereka supaya kita kenal apa sih itu FAD dan apa sih peran mereka di komunitas maupun di masyarakat. Oke, silakan Robby dilanjutkan. Gimana ini Kang? Nah, untuk ini kamu bisa mulai pengantar tentang FAD. FAD udah sama aku ya. Kamu bisa lanjut kenalan dengan Kang Zulfan ya. Kemudian kamu sampaikan pertanyaan pertama. Kemudian aku pertanyaan kedua, setelahnya kita closing. Oke? Oke. Sip. Oke, aduh ya Allah. Oke, terima kasih kepada Kang Raka yang sudah nantiasa memberi saya kesempatan untuk ikut. Selanjutnya, saya Rio Barti akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depannya. Stay tune, stay safe, and stay with me. Oke. Untuk narasumber kali ini dari forum apa Kang? Forum Anak Daerah. Forum Anak Daerah. Nah, ini teman-teman yang di luar sana pada gak tahu apa itu FAD. Yang mau saya tanyain, Forum Anak Daerah Forum Anak Daerah gimana ya? Gimana? Saya belum jawab. Apa itu tuh pertanyaannya Kang? Oh ya gini, tadi itu Kang Zulfannya belum dikenalin. Iya, sok. Kenalan dulu. Ya silahkan ya, Forum Anak Daerah. Kenalin dulu Kang Zulfannya, terus pertanyaannya aku bikinin deh. Forum Anak Daerah itu sekretariatnya di mana, terus kegiatannya apa? Tuh ya. Silakan, Robby. Saya juga ditemani sama Akang Zulfan dari Forum Anak Daerah. Itu Kang, apa gimana? Ya, good. Bisa. Oke. Ngobrol-ngobrol, sharing sama Kang Zulfan ya tentang Forum Anak Daerah itu bagaimana. Dan langsung ke pertanyaan, Kang. Ya, silakan. Zulfan? Ya, gimana? Kegiatan apa aja sih yang suka dilakuin sama komunitas Forum Anak Daerah itu? Oke, sebelum menanyakan kegiatannya, mungkin saya akan jawab dulu tentang FAD sendiri ya. FAD, mungkin banyak orang yang belum kenal tentang FAD. FAD itu adalah singkatan dari Forum Anak Daerah. Yang pastinya, Jong, kegiatan-kegiatan itu bersangkutan dengan anak tentunya. Mungkin kegiatan yang sering kita lakukan
yaitu ada pos bersahaja. Apa sih pos bersahaja? Pos bersahaja itu pelayanan on the spot, jadi pelayanan secara langsung gitu. Kita selalu mengadakan itu tiap minggu di alun-alun Garut ya, setiap Car Free Day. Tapi karena kan pandemi sekarang kita lewat online gitu. Dan jambore daerah gitu ya. Isi kegiatan itu seperti have fun, kayak pramuka api unggun kayak gitu biasanya, tapi lebih kebanyakan ke have fun game ya kayak gitu. Terus ada kegiatan Jambore Jawa Barat. Nah, kalau Jambore Jawa Barat itu kegiatannya kita di sana itu meriung, masih berkumpul satu Jawa Barat, berkumpul dari tiap perwakilannya. Itu kita ngebahas tentang isu di Jawa Barat tentang anak itu apa sih tahun sekarang gitu. Sama tiap tahun diadain, tapi karena kan pandemi, jadi untuk tahun sekarang nggak ada. Jambore itu ada Jambore Garut, Jambore Kabupaten, Jambore Jawa Barat, sama Jambore Nasional kayak gitu. Mungkin untuk lebihnya nanti bisa dicek-cek di IG-nya. Promosi ya Allah. Yes. Nah, oke. Terima kasih. Itu berikutnya tadi udah ada penjelasan mengenai apa sih itu forum anak daerah dari Kang Zulfan. Terus ada beberapa pertanyaan nih dari pendengar Metrum soal bagaimana sih cara bergabung dengan forum anak daerah gitu. Soalnya kan ya kita tuh kegiatannya banyak gitu, terus ada yang minat untuk bergabung begitu ya. Gampang gak sih gitu ya? Terus persyaratannya gimana gitu? Terus ke anggotanya tuh gimana ya? Oke. Mungkin Kang Zulfan boleh untuk apa namanya, untuk jawab sekarang, cerita sekarang itu. Silakan. Oke. Mungkin banyak ya di luar sana yang bergabung, tapi kayak gimana sih Kang mau gabungnya, itu bingung gimana. Itu tiap tahun itu kita mengadakan open recruitment. Untuk tahun sekarang insya Allah akhir tahun mungkin mudah kok, persyaratannya mudah. Yang pasti itu yang paling inti itu umur itu harus di bawah 18 tahun dong. Sesuai undang-undang itu usia anak itu dari 0 sampai 18 tahun. Itu syarat yang pertama, di bawah umur 18 tahun gitu ya. Yang kedua itu berdomisili di Kabupaten Garut. Itu saja sih mungkin yang paling inti. Dan yang ketiga itu siap mengikuti semua kegiatan dan siap aktif aja. Mungkin kayak gitu doang. Untuk persyaratannya mudah gitu ya. Mudah. Dan kita pun dengan anak-anak yang mau anak jalanan, mau anak dari akaya atau anak yang aktif, kita welcome aja gitu sendiri itu. Cuman syaratnya itu doang, harus anak gitu. Itu yang sih paling inti. Untuk cara pendaftarannya biasanya sih kita suka online gitu ya. Karena sekarang juga pandemi, jadi kayaknya nanti online seperti biasa. Ada interview, nanti setelah interview nanti bakal ada diklat gitu ya. Tentang pelatihan pertama gitu ya kan, biar mengenal lebih dalam, di dalamnya ada apa saja sih kayak gitu. Itu doang sih. Oke. Wah, ternyata mudah banget ya untuk gabung dengan forum anak daerah. Jadi itu terbuka ya, itu untuk di setiap kota juga ada ya. Di setiap kota ya udah ada. Wah, seru banget ya. Jadi bisa sekalian kenalan. Nah, itu jadi penjelasan mengenai forum anak daerah. Jadi kalau misalkan teman-teman sahabat Metrum mau kenal lebih jauh atau mau daftar, bisa langsung cek sosial medianya forum anak daerah. Gitu ya. Untuk kamu yang berada di Garut, kamu bisa masuk ke cari forum anak daerah Kabupaten Garut. Gitu. Kalau misalkan kamu berada di kota selain Garut, kamu bisa cari forum anak daerah di kabupaten atau kota di kotamu ya gitu. Nah, berarti itu untuk menyimpulkan itu untuk oke, berarti itu ya penjelasannya. Bagaimana menurutmu, Robi? Oke, Kang. Jadi adanya forum anak daerah ini bikin anak-anak muda yang bisa disebut gak ada kegiatan lah, atau cuma bisa rebahan aja atau gimana, jadi supaya lebih produktif juga aktif, udah pastilah. Nah, persyaratannya juga kan nggak terlalu gimana ya Kang, syarat daftar buat ke forum anak daerah dari 0 sampai 18 tahun katanya kan. Iya. Yang di atas 18 tahun nggak bisa. Nah,
Kayak Akang nih, Akang jangan pengen ikutan forum anak daerah. Aduh, udah jadi inget umur nih. Ya Kang, kalau saya mah masih bisa Kang. Nah, Iya, jadi pasti. itu teman-teman forum anak daerah yang tadi udah dijelasin sama Kang Julvan. Ya Kang Julvan ya? Menghilang dia. Iya, betul. Ada. Ada. Oke, jadi ini menutup sesi kita kali ini selama 1 jam. Wah, nggak kerasa banget ya. Saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan Metro Radio. Oke, kayak gitu. Aduh, Yeay. kayak gitu. Beres. Oh ya, Robi mau closing juga, silakan. Oh iya. Oh belum ya? Belum closing ya? Oh, ya terima kasih buat Kang Julvan dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mendengarkan radio Metro ini. Kembali lagi di lain waktu, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah semua ya? Yes, beres. Semua sudah. Ama mau nyobain ya, karena kadang nih ya pas interview ternyata partner kita nggak bisa. Ini coba interview sendiri ya. Oke. Yang mau jadi narasumbernya siapa? Ada nggak? Sama Mak Uwi bisa. Apa? Jadi narasumbernya. Narasumbernya mau siapa? Sama Mak Uwi. Mak Uwi boleh, Mak Uwi jadi narasumbernya ngobrolin tentang apa ya? Mak Uwi ceritanya ada komunitas atau Metro tentang Metro Radio, tapi kan aku ceritanya siarannya Metro Radio nih. Mau ngobrolin apa nih, Mak Uwi? Boleh, terserah. Sebentar, ini saya teh lagi ngeinikan YouTube-nya ya. Oh iya. Paling nanti Kak Aldi saya upload YouTube-nya nggak live streaming kayaknya. Ini live streamingnya tiba-tiba putus. Jadi ini kebetulan di recording ya. Saya Maui itu selain aktif di beberapa komunitas itu seperti komunitas sepeda NGN Nggak Rilis Nggak Goes. Kemudian juga saya di KPSI, tapi sudah tidak jadi pengurus, saya hanya caregiver aja. Kemudian komunitas apa lagi ya? Ya sepeda paling aja deh ya mau ya. Ya udah boleh sepeda. Jadi Apa sepedanya khusus perempuan, namanya Nuga Rilis Ngagoes NGN. Wah. Keren. NGN. NGN, Nuga Rilis Nggak Goes. Oh, siap. Oke ya, coba ya Ama ya. Ini pakai naskah yang dikirim sama Raka ya. Ini Ama jadi penyiarnya Reaksi Remaja Garut ceritanya ya. Oke, dari opening dulu ya. Halo Metronom, selamat datang di program acara Reaksi Remaja Garut. Remaja Garut Berdaya. Ini adalah program acara yang memperkenalkan metronom kepada isu remaja dan isu lokal di Garut dan sekitarnya. Hai metronom, kembali lagi berjumpa barengan sama Amar Nufa pastinya. Dan kalian lagi dengerin Reaksi Remaja Garut barengan sama Metro Radio tentunya. Jadi buat kamu nih yang sekarang lagi dengerin di www.metro.co.id, wah keren banget ya. Ataupun mungkin lagi ada di Spotify atau di aplikasi lainnya seperti Radio Garden, Radio Box, Radionet, dan yang lainnya. Selamat mendengarkan. Dan sekarang nih, Ama ketemuan sama sosok yang gelis. Gelis karena cewek ya guys ya. Gelis karena cewek. Dan ini sesuai yang lagi hype banget sekarang nih kan, banyak pisan yang lagi goes-goes sesapedahan. Sehat insya Allah lahir dan batin, tapi kadang dompet jadi nggak sehat karena sepeda-sepeda sekarang mahal. Melambung tinggi. Awis pisan. Nah sekarang di depan Ama udah ada Mak Uwi. Halo Mak Uwi, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mak Uwi, sehat ya Mak Uwi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pasti kalau suka ngegoes pastinya sehat jiwa raga ya Maui ya. Amin. Amin. Dan katanya nih Maui ini tergabung dari satu komunitas yang isinya perempuan-perempuan semua dan semuanya ngegoes, yaitu NGN Nuga Rilis Ngegoes. Bener ya Maui ya? Betul. Ini NGN ini udah ada dari kapan Maui? Sebetulnya NGN itu lahir dari tahun 2010 ya.
10 Januari 2010. Cantik. Dan kita dalam ininya, dalam tujuannya itu sebetulnya mengkampanyekan bahwa dengan bersepeda itu para perempuan sehat dan cantik dengan bersepeda gitu. Motonya. Terima Gitu. kasih. Terima kasih. Cantik. Jadi nggak usah takut untuk bersepeda, nggak usah takut hitam, nggak usah takut betis besar, nggak usah takut jadi perut gendut gitu kan. Yang pasti kita dengan bersepeda sehat dan cantik gitu dengan bersepeda. Gitu. Betul sekali ya. Berarti NGN ini nggak ikut hype sekarang ya. Ternyata udah dari 2010 kan, baru-baru ini banyak ya komunitas-komunitas baru lagi bersepeda ya. Ternyata NGN udah ada sejak lama ya, Mbak Wi ya. Ya, sudah dan sudah beberapa kali kita membuat event agak besar. Maksudnya event itu untuk lebih mengkampanyekan lagi gitu ya, lebih mengajak lagi para perempuan untuk tidak takut bersepeda. Di tahun 2010 kita pernah bikin event namanya Goes Gelis bersama Indosat. Nah, itu lumayan sekitar 700-an pesepeda dan kita juga diberi oleh Indosat ada hiburan dari Saiful Jamil waktu itu. Kemudian setiap April, tanggal 21 April dan sekitarannya, maksudnya tidak tepat di tanggal 21 April kita mengadakan namanya Goes Cantik. Goes Cantik kita sudah yang kelima. Dan kita tuh selalu dihubungkan karena di 21 April berdekatan dengan Hari Bumi 23 April ya. Jadi kita selalu berdekatan dengan itu kegiatannya. Jadi yang pertama itu 2010 kita hanya Goes Gelis biasa aja, kita jalan-jalan di sekeliling putaran Bandung. Kemudian tahun 2011-nya kita mengadakannya dengan night ride, jadi malam-malam kita bersepeda, kita mengkampanyekannya dengan bersepeda itu harus ada lampu, harus safety, aman segala macam gitu ya. Itu dari Balai Kota Bandung yang Jalan Wastu Kencana, kemudian kita keliling ke melalui jalan-jalan protokol dan gedung-gedung bersejarah. Jadi kita mampir di gedung bersejarah, kita foto gitu kan, kayak gitu sampai finishnya di Babe, Jalan Riau. Itu malam-malam. Jadi mulai kita setelah maghrib sampai jam 8-an kita acaranya. Kemudian 2012 kita ada dengan Ibu Sandy waktu itu kebetulan beliau istrinya Pak Dede Yusuf ya. Waktu itu wakil gubernur, kita mengadakan Goes Cantik juga, tapi ada edukasi tentang kanker. Jadi ada kanker payudara, ada kanker rahim, kemudian ada kanker kulit. Jadi kita dengan bersepeda itu kan memang harus sehat. Jadi kita tujuannya kesehatan perempuannya itu, kesehatan bersepedanya. Kemudian di situ juga ada edukasi bahwa bagaimana sih caranya biar bersepeda itu tidak membuat betisnya gede gitu kan. Nah, di situ juga ada. Di situ ada. Kemudian tahun 2013 kita pungut sampah di Car Free Day Dago. Karena kan deketan dengan Hari Bumi itu ya, ada pungut sampah. Nah, 2012, 2013 karena ada Hari Bumi juga, kita ada kan hias sepeda dengan bunga dan pokoknya cantik gitulah. Terus edukasi buang sampah harus pada tempatnya dan bla 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 kayak gitu kan. Jadi banyak banget kegiatannya Mawi ya. Ternyata dari 2010 sampai 2020 10 tahun berturut-turut, agak panjang sebenarnya kalau diceritain per tahunnya. Yang terakhir kita sempat vakum karena emak kan sakit ya. Jadi kita sempat vakum dan beberapa kali juga tidak emak sebagai koordinator tadi tapi pernah serah terima kepada teman saya Tina, kemudian ada teman saya juga siapa namanya? Ami gitu kan. Kemudian balik lagi ke saya.
Nah, karena sekarang saya masih belum boleh goes lagi gitu. Jadi belum ada kegiatan lagi. Terakhir kegiatan tuh 2017 di Gedung Sate itu sekitar 1.300 peserta pesepeda. Wow. Nah, alhamdulillah dengan kita berkampanye sering gitu, akhirnya banyak juga para perempuan yang tidak takut lagi untuk bersepeda, dan buktinya apa? Yaitu banyaknya komunitas-komunitas baru, kumpulan-kumpulan baru yang bergabung untuk bersepeda gitu. Oke, Mbak Uwi, itu dia obrolan kita bersama Mbak Uwi ya dari Nugelis Ngagoes. Nanti Ama bisa daftar boleh ya Mbak Uwi ya? Nugarelis. Kenapa Nugarelis? Karena banyak Karena kalau Nugelis itu cuma satu orang. Iya. Kalau Nugarelis itu banyakan. Jadi kita kumpulan gitu. Ama nanti boleh ikutan ya Mbak Uwi ya. Ayo. Boleh ya daftarnya, tapi nggak punya sepedanya gimana? Itu Nugarelis aja, nggak ngegoesnya. Kan di Bandung ada penyewaan sepeda. Iya. Oke, Mbak Uwi, itu dia obrolan kita bersama Mbak Uwi. Ini kayak beneran. Iya beneran ya. Ya, terima kasih untuk sobat Metrum Radio, Metronom yang udah dengerin kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya baru lupa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu cenah ya. Gitulah. Jadi kayak beneran. Keren pisan. Jadi kayak beneran. Wow. Ini gimana ceritanya? Ternyata Mbak Uwi anak ngagoes ya. Jadi sekarang udah enggak ya Mbak Uwi ya? Ya lagi masih vakum karena dokter masih belum mengizinkan gitu. Karena kan kebetulan nih Radio Metrum itu kan di rumah kan. Rumah itu di dataran yang tinggi. Jadi kalau misalnya untuk mencapai ke rumah itu pasti kan nanjak. Gitu. Iya betul, Hariwang ya. Dan Emak itu kan pernah cedera di panggul. Jadi selalu kalau misalnya habis goes itu geser lagi gitu. Jadi jangan dulu deh Mbak Uwi ya. Hariwang ya. Ya udah itu ternyata obrolan kita, aduh seru pisan. Ada yang mau nanyain juga nggak nih yang lainnya tentang workshop siaran kita kali ini, siaran duet, siaran tandem dan siaran interview. Mungkin ada yang mau nanya, siapapun boleh silahkan. Atau udah cukup sekian? Mungkinnya udah lumayan juga. Kak, untuk mengingatkan ke teman-teman apabila membawakan acara untuk Metrum itu untuk pendengarnya itu kita panggilnya metronom. Metronom. Nonoman Metrum, iya. Metronom, iya. Gitu. Jadi bisa aja adik-adik metronom atau enggak sahabat metronom gitu kan, atau enggak teman-teman metronom. Oke, itu ya berarti ditekankan itu wajib itu nggak boleh salah berarti itu. Iya, karena kan setiap radio punya ciri khasnya sendiri ya. Nah gitu kita metronom ya, sobat metronom. Iya. Wow. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Mbak Uwi juga mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman yang lainnya untuk selain nama panggilan atau ada tagline gitu? Kalau tagline kita selalu kalau pas misalnya mengakhiri acara masih bersama kami atau bersama kita di Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Kenapa dalam jelajah komunitas? Karena kita memang tujuan dari mendirikannya Metrum Radio itu kita ingin menjaring komunitas, sehingga program-program acara yang ada di Metrum itu komunitas yang kelola, dari mulai perencanaan, dari mulai nanti pelaksanaan, kemudian juga mungkin ada monetisasinya gitu. Itu komunitas yang akan mengelola. Jadi komunitas siapapun, misalnya tidak hanya reaksi remaja di Garut, di manapun, termasuk kan kita kalau yang di Parigi, SMK Parigi, Bakti Karya Parigi itu setiap hari Minggu selalu ada cerita anak bangsa dan bincang toleransi. Kemudian dari komunitas sepeda juga ada Republik Boseh tiap hari Sabtu ini nanti sore. Kemudian ada dari komunitas Museum Asia Afrika itu arah pandang bincang politik dan ideologi arah pandang tiap hari Kamis. Nah itu kenapa kita menjaring komunitas? Karena selama ini komunitas itu hanya diundang oleh beberapa media itu hanya untuk sekali aja gitu. Jadi dia tidak ada
kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi dan juga kegiatannya dari komunitas itu. Nah, kita bikin media inginnya itu merangkul komunitas sehingga visi dan misi mereka bisa tersampaikan kepada masyarakat luas gitu, Mbak. Oke, tapi sebenarnya untuk pembawaan mah bisa nggak apa-apa ya anak muda banget gitu kayak dari bahasa tapi pembahasannya tetap serius nggak apa-apa ya sebenarnya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Mau nggak serius juga oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya punya ide pengen bobodoran, Mak, pengen bobodoran boleh gitu. Boleh. Jadi dibungkusnya gitu ya Maya, meskipun pembahasannya serius tapi pembawaannya anak muda banget itu nggak masalah kan ya, nggak masalah ya berarti. Nggak masalah. Kemarin kita sempat ada acara namanya Gandrung Caritanya itu dibawakan oleh anak-anak malah. Jadi anak SD yang bawakan. Kita memang ingin merangkul dari semua usia ya, dari semua usia karena kan pasti juga mereka punya komunitas-komunitasnya sendiri gitu kan istilahnya. Gitu. Oke, berarti aman tuh teman-teman. Jadi jangan terlalu serius banget juga pembawaannya ya. Jadi aku dengernya malah ini kok jadi VOA banget. Biar Voice of America kan wah serius banget. Kan gitu sih ya. Jadi tips dari aku juga tuh berarti dari Maui juga udah tuh mengizinkan untuk pembawaannya lebih anak muda banget karena aku denger jinglenya bener-bener anak muda banget kan. Itu anak-anak muda banget makanya pembawaannya lebih anak muda lagi biar ini tuh yang anak muda tapi seneng ngobrol nih hal serius tapi tetap anak muda banget gitu ya. Ya, jadi ya sebetulnya disesuaikan saja enaknya kita bagaimana karena kan yang keluar dari hati itu yang akan kita tangkap gitu kan istilahnya ya, yang lebih enak kedengarnya gitu kan. Nah, jadi disesuaikan aja kalau misalnya memang yang bawakannya memang ini lebih enaknya bahasa gaul, yang penting tidak berbau sara dan tidak berbau yang itu kan yang yang harus digarisbawahi gitu. Tidak juga berhawa provokasi gitu kan. Nah, pokoknya hal-hal yang seperti itu dijauhkan gitu. Jadi mau nanti dibawakannya secara bukan tidak serius sering heureuy gitu kan, tapi bawa anak muda gitu. Nah itu nggak masalah gitu kan. Yang penting enak aja, yang penting materi dan tujuannya tersampaikan. Betul. Dari satu pertemuan itu apa sih yang akan intinya apa yang akan disampaikan kepada masyarakat luas. Nah itu yang harus digali itu. Nah tetap ada heureuy-nya tapi poin terpentingnya nggak melenceng gitu. Nah gitu betul sekali Kak. Oke, siap. Udah sekian mungkin ya atau mungkin ada yang mau bertanya juga boleh. Kalau dari saya sudah. Oh ya silakan tadi. Silakan bicara. Erdi silakan. Gimana? Mau nanya? Iya Kang. Mau nanya tuh. Ini mau nanya teknis mungkin. Kalau saya kan pernah lihat di Metrum kan apa tuh alat untuk apanya tuh ya namanya tuh yang volumenya itu apa sih Dewi? Mixer. Kan kalau di Metrum mah kebanyakan kan kalau pas lihat ke sana kan udah otomatis. Nah kalau untuk Teh Ama sendiri nih, ini kalau boleh tahu siarannya di mana Teh? Aku kebetulan lagi nggak siaran, tapi setahun terakhir siaran di Zora Radio itu pakai mixer yang lebih gede gaban ya. Iya berarti manual kan itu. Iya manual, bener-bener manual, bener. Terus gimana? Yang mau ditanyain itu kalau di industri radio sekarang kebanyakan makanya manual atau udah kayak otomatis gitu ya kayak di Metrum gitu. Nah, itu ada yang otomatis sebetulnya. Metrum manual sebetulnya. Metrum manual. Hanya kita